Shalom Bapak Ibu Saudaraku, salam damai sejahtera. Di mana pada pagi hari ini kita masih berjumpa untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudaraku semua, itu bukanlah karena kegigihan kita, bukanlah karena usaha kita, tapi itu semuanya karena Tuhan sangat mengasihi kita. Tanpa Tuhan mengasihi kita, tentu tadi pagi kita tidak bangun lagi. Tapi Tuhan begitu mengasihi kita sehingga masih kita diberi kesempatan untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Dari itu Bapak Saudaraku, mari kita bersyukur terus sampai Tuhan datang. Mari sama-sama kita berdoa. Ya Bapa kami yang baik di kerajaan sorga, kami mengucap syukur kepada Engkau Tuhan, di mana Tuhan Yesus Engkau telah menopang, menyertai, melindungi, menyelamatkan kami pagi, siang, sore, bahkan di malam hari tadi kami tidur nyenyak. Dan di pada pagi hari ini Engkau telah membanguni kami dengan sehat walafiat. Itu semua Tuhan Yesus kami rasakan oleh tuntunan penyertaan perlindungan-Mu. Terima kasih Bapa, kami hanya bisa mengucap syukur atas semua kebaikan-Mu Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang baik, di pada pagi hari ini Tuhan kami juga akan merenungkan sebagian firman-Mu. Engkau berkata-kata Bapa di dalam hati kami, sehingga betul-betul Tuhan firman yang kami dengar Tuhan bisa kami cerna, bisa kami mengerti, dan bisa kami jalankan sesuai rencana-Mu Tuhan Yesus. Karena kami tahu Tuhan Yesus banyak kekurangan kelemahan kami, banyak dosa-dosa kami Tuhan Yesus. Tapi kami percaya Bapa, Engkau tetap mengulurkan tangan-Mu, memenuhi kami dengan tuntun Roh-Mu, sehingga Roh-Mu yang berkata-kata dalam hati kami, Roh-Mu membimbing, menyertai, mengajari, membukakan rahasia kebenaran firman-Mu. Sehingga Bapa di pada pagi hari ini kami akan membaca firman-Mu dan kami akan mengerti dan bisa menjalankan sesuai rencana-Mu. Terima kasih Bapa, Engkau begitu baik. Baik juga Bapa di pada pagi hari ini kami juga berdoa buat semua keluarga saya, Bapak Ibu Saudara saya di mana saja berada pada pagi hari ini. Apabila ada sakit Tuhan Yesus, Engkau ulurkan tangan-Mu Tuhan Yesus, jamah pulihkan dia, angkat penyakitnya Tuhan Yesus, sehingga betul-betul Bapa dia merasakan tuntunan penyertaan perlindungan-Mu. Apabila dia Tuhan Yesus ada pergumulan tantangan hidup yang dihadapinya Tuhan Yesus, Engkau berikan pengertian, Engkau berikan kekuatan, sehingga betul-betul Tuhan Yesus dia menyadarinya, dan betul-betul Bapa dia kuat untuk menahan tantangan masalah pergumulan yang dihadapinya. Terima kasih Bapa, terima kasih, syukur Bapa, Engkau begitu baik. Di dalam nama Yesus kami akan mulai renungan pagi kami. Amin. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, selamat pagi, selamat menyaksikan. Semoga firman yang kita renungkan di pada pagi hari ini bisa menguatkan kita untuk saling menopang, saling mengingatkan satu dan lain, supaya kita betul-betul menghargai pemberian-pemberian Tuhan, di mana Tuhan telah mempercayakan kita untuk menjalankan seturut dengan kehendak-Nya. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, kita bukanlah anak-anak dunia, tapi betul-betul kita ini adalah anak-anak surga. Dari itu Bapak Saudaraku, kita harus bersyukur terus. Karena apa? Karena Tuhan Yesus sudah membayar kita, membeli kita dengan harga lunas, dengan darah anak domba. Dari itu Bapak Saudaraku, kita tampil beda dengan anak-anak dunia ini. Jadi jika kita mengatakan kita ini adalah anak-anak Tuhan, kita harus menjadi contoh, kita harus berbuah, kita harus menjadi terang, supaya kita ini bisa menjadi saksi terangnya Tuhan Yesus. Baik Bapak Ibu Saudaraku, kita akan membaca sebagian firman Tuhan, supaya firman Tuhan yang kita baca ini bisa menambah wawasan kita dan menambah pengertian kita. Di mana kita lanjutan semalam Matius 7. Di sini mulai kita ayat 17. Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik,
sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Jadi ibaratkan kita diperumpamakan seperti pohon. Jadi pohon itu dari buahnya lah kelihatan buah apa dia. Dari situlah dia kelihatan. Di sini kata kepada kita, demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Jadi sini katanya kita bisa melihat dari buahnya. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, jika kita mengatakan kita ini anak-anak Tuhan, kita mengatakan kita ini orang Kristen, pengikut Kristus, jadi kelihatan dari buahnya. Bagaimanakah buahnya itu? Tentu yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita. Tuhan Yesus tahun 2000 lalu mengajari kita. Sangat jelas dikatakan kepada kita, ditulis di dalam Alkitab yang kita percayai. Jadi jika kita mengatakan kita ini anak-anak Tuhan, tentu kita melakukan apa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita, taat dan setia. Jadi pasti kita kelihatan buahnya. Bagaimana buahnya? Ya tentu Yesus sudah menunjukkan begitu luar biasanya kasihnya itu, sehingga dia rela disalib, di kayu salib, menebus dosa-dosa kita. Sangatlah luar biasa kasihnya itu. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, tentu kita adalah ahli waris. Tentu kita menuruti seturut dengan jejaknya. Jadi ayat 20 mengatakan kepada kita, jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, tentu kita tidaklah sama seperti orang-orang dunia. Karena apa? Karena dari buahnya lah orang-orang akan melihat kita. Jadi tidaklah cukup kita mengatakan kita ini anak-anak Tuhan. Tidaklah cukup kita gini hanya beribadah. Tidak cukup kita ini datang ke gereja. Tidak cukup kita ini menjadi seorang Kristen. Jika hanya itu nama saja. Tapi kita itu Kristen itu pengikut Yesus. Berarti kita mengikuti jejak-jejak Tuhan Yesus. Amin Bapak Saudaraku. Memang Bapak Ibu Saudaraku sangatlah memang suka mengikut Tuhan Yesus itu, sangatlah suka. Karena Yesus mengatakan, jika engkau mau mengikut aku, engkau harus memikul salib. Harus memikul salib kita. Berarti berat. Jika kita pikirkan secara daging, itu berat. Makanya Bapak Saudaraku, banyak orang-orang saat ini membuat kebenaran diri sendiri, bukan mengikuti seturut apa yang diajarkan Tuhan Yesus. Kenapa? Karena sangatlah berat. Harus mematikan kehendak daging, harus mematikan ego kita. Jadi sangatlah berat. Jadi ayat 21 mengatakan kepada kita, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Jadi jelas dikatakannya di sini. Jadi bukan kita hanya bersorak-sorak, berlompat-lompat Tuhan, Tuhan, jika kita tidak berbuah. Jadi kita harus berbuah. Dari buahnya lah orang-orang melihat kita bahwa kita itu adalah anak-anak Tuhan. Jadi tidaklah cukup hanya kita mengatakan saya ini orang Kristen. Tidak cukup kita mengatakan saya ini anak-anak Tuhan. Oranglah yang menilai kita. Karena
jelas firman Tuhan mengatakan dari buahnya lah. Dari buahnya lah orang melihat kita. Berarti orang menyukai kita karena ada buahnya, karena kita membuahkan. Makanya Bapak Ibu Saudaraku dibuat salib, di mana salib kita melihat salib itu memperhatikan sekeliling kita. Dua kiri kanan barulah ke atas. Jadi utamakan dulu, praktekkan dulu sekeliling kita. Karena sekeliling kita ini adalah ciptaan Tuhan, sama seperti kita. Bahkan kita melihat di mana Yesus mengatakan di Matius 25, di mana engkau memperbuat yang paling kecil, yang paling hina, saudaraku yang paling hina ini, itulah untuk aku, kata Tuhan Yesus. Jadi harus kita mempraktekkannya ke seluruh ini 2 kali lipat. Barulah kita, Tuhan, aku sudah melakukan seturut dengan kehendak-Mu, mengasihi saudaraku seperti diriku sendiri, mengampuni saudaraku seperti Engkau telah mengampuni aku. Jadi harus kelihatan buahnya. Jika tidak kelihatan buahnya, tentu Tuhan mengatakan, firman Tuhan mengatakan di mana ayat 21 pada katakan tadi 21, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukan kami berbuat demi nama-Mu dan mengusir setan-setan demi nama-Mu, mengadakan banyak mujizat demi nama-Mu juga. Jadi jika kita melihat di mana firman Tuhan ini, tentu yang berseru-berseru itu sudahlah anak Tuhan jika kita melihatnya dengan kasat mata kita. Di mana kita melihat orang-orang ini mendoakan orang sakit dalam nama Yesus. Berarti sudah anak-anak Tuhan. Jika kita pandang dengan manusia, dengan cara manusia. Tapi kenapa Tuhan mengatakan enyahlah? Itulah menjadi pertanyaan. Itulah menjadi koreksi kepada kita. Supaya nanti kita jangan hanya merasa saja. Karena kita sudah mengatakan Tuhan, Tuhan, kita berseru kepada Tuhan, kita menganggap ini kita sudah menjadi pelaku firman. Jadi di sini kita melihat ayat 22 tadi kepada kita. Ayat 23 ya. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepadamu, pada mereka, dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Jika kita melihat di mana tadi ayat 22 tadi, pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi nama-Mu dan mengusir setan demi nama-Mu dan mengadakan banyak mujizat demi nama-Mu juga. Berarti sudah percaya Tuhan Yesus. Jika tidak percaya, tidak mungkin dia memakai nama Tuhan Yesus. Jadi pertanyaan saat ini di mana ayat 23-nya kepada kita? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku, kamu kesekalian pembuat kejahatan. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, harus kita hati-hati. Karena apa?
Karena jika kita tidak melakukan seturut dengan kehendak Tuhan, walaupun kita mengatakan Tuhan, Tuhan, ternyata belum jaminan. Kenapa? Karena kita tidak mau melakukan seturut dengan kehendak Tuhan. Tapi kita memakai nama Tuhan itu untuk diri kita sendiri, untuk kenyamanan kita sendiri, untuk diri kita sendiri. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, kita ini bukanlah orang-orang egois. Bukanlah kita mementingkan diri sendiri, bukanlah mencintai diri sendiri, tapi kita dibuat Tuhan, kita menyintai sekeliling kita. Makanya 2 kali lipat sekeliling kita ini barulah Tuhan Yesus. Sehingga Tuhan akan mendengarkan doa-doa kita. Sehingga Tuhan akan mengangkat kita menjadi anak-anaknya. Jadi jika kita hanya mementingkan diri sendiri, berdoa untuk diri kita sendiri, tentu Tuhan mengatakan, "Nyala, aku tidak kenal engkau." Kenapa Tuhan tidak mengenal kita? Karena kita tidak berbuat seturut dengan kehendak-Nya. Jadi memang saat ini Bapak Saudaraku, sangat kita banyak manusia saat ini mempergunakan firman Tuhan ini untuk diri sendiri. Bahkan ada yang menjual nama Yesus untuk diri sendiri. Itu lagi yang paling berat. Itulah yang paling Tuhan tidak senangi. Karena kita mempergunakan nama Yesus untuk kepentingan diri sendiri. Jadi itu harus kita mengerti. Bagaimana juga kita melihat Rasul Paulus untuk memberitakan firman kebenaran ini, tidak loja-lojanya, tidak capek-capeknya, tidak digaji. Bahkan cari makannya dia malam-malam membuat jala, membuat tenda. Itu perjuangan Rasul Paulus untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan. Jadi Rasul Paulus tidak mengambil dana dari pelayarannya, tapi dia mengambil kebutuhan hidupnya adalah membuat jala dan tenda. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, kita melihat saat ini bukan hanya untuk kebutuhan hidupnya yang diambilnya dari nama Yesus, tapi banyak di sini kita melihat dipakai nama Yesus ini untuk memperkayakan diri sendiri, dijual nama Yesus. Maka di sini tadi kenyataan kita melihat di sini tadi pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, "Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi nama-Mu dan mengusir setan demi nama-Mu dan mengadakan banyak mujizat demi nama-Mu juga?" Karena apa Bapak Saudaraku? Karena dia jual nama Yesus itu. Banyak dia mendoakan orang sakit, tapi tujuannya bukanlah untuk membimbing mereka itu mengenal Tuhan Yesus, tapi dibuat kesembuhan itu untuk mencari namanya ini. Dijual nama Yesus. Jadi kita harus hati-hati Bapak Saudaraku, sehingga akhirnya ketika kita jumpa dengan Tuhan Yesus, Yesus datang kedua kalinya, jangan Tuhan Yesus mengatakan, "Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan." Betapa sakitnya Bapak Saudaraku, kita melayani jiwa-jiwa, tapi nanti enyahlah, kata Tuhan, aku tidak kenal kamu.
Jadi Bapak Saudaraku, jika kita melayanilah sepenuh hati kita. Janganlah ada pikiran kita yang lain-lain. Janganlah ada udang di balik batu. Tapi kerjakanlah pekerjaan Tuhan itu semampu kita. Jangan ada pikiran kita yang lain. Supaya saya diberkati, supaya saya diberi, supaya saya kaya, supaya saya Jangan ada seperti itu Bapak Saudaraku. Marilah kita kerjakan pekerjaan Tuhan itu semampu kita dengan tidak pamrih. Bapak Ibu Saudaraku, Tuhan itu sangat baik. Tidak pun kita mengambil uang dari pasien kita, Tuhan punya cara. Segala penjuru Tuhan punya cara untuk mencukupi keperluan kehidupan kita. Jadi tak usah kita menjual nama Yesus. Marilah kita permuliakan nama Tuhan Yesus. Marilah kita tinggikan nama Tuhan Yesus. Marilah kita bina yang kita layani itu dalam nama Yesus, supaya dia mengenal nama Yesus, supaya jangan dia hanya mencari mujizat, supaya dia jangan hanya mencari berkat, tapi betul-betul kita ajari, bimbing dia mengenal Tuhan Yesus, menyerahkan dirinya sepenuhnya kepada Tuhan Yesus sepanjang kehidupannya. Karena itulah yang disukai Tuhan Yesus. Bukan kesembuhan itu yang disukai Tuhan Yesus, tapi yang disukai Tuhan Yesus itu adalah mengenal Tuhan Yesus, supaya dia berbalik kepada Tuhan Yesus, supaya dia selamat. Sembuh pun dia kalau jiwanya binasa, untuk apa? Tuhan Yesus mau itu jiwanya, bukan dagingnya. Karena dagingnya itu semuanya akan tinggal. Tapi Tuhan Yesus mau jiwanya itu selamat, menyerahkan diri kepada Tuhan dan mendapatkan kehidupan yang kekal itu. Jadi memang ini Bapak Saudaraku, jika kita hidup di dalam dunia ini sangatlah memang berat. Karena apa? Karena kita mendoakan dia, kita juga membimbing dia, kita juga mengajari dia. Berat. Padahal kita tidak menerima ini namanya uang. Lain seperti dosen. Dosen dia mengajari, dia punya harapan ini. Tapi kita yang diajarkan Tuhan Yesus, kita harus pamrih. Jadi beda juga Bapak Saudaraku, hamba-hamba Tuhan yang penuh waktu. Penuh waktu untuk jiwa-jiwa. Itu dia tidak bekerja lagi untuk kebutuhan keluarganya. Tapi saat ini Bapak Saudaraku, kita melihat hamba-hamba Tuhan juga tidak penuh waktu. Tidak sepenuhnya itu untuk mengorbankan dirinya untuk jiwa-jiwa. Tapi kebanyakan untuk membekali dirinya. Jadi itu semua Bapak Saudaraku, marilah kita kembali kepada Alkitab, supaya kita ini bersama-sama mendapatkan kehidupan yang kekal itu. Jangan nanti akhir hidup kita itu nyala katanya, aku tidak kenal kamu. Betapalah sakitnya Bapak Saudaraku, kita hidup di dunia ini penderitaan. Kita hidup dalam dunia ini cuma 70, kalau kuat 80, itu kata pemazmur. Sesudah itu kita kemana? Walaupun mungkin kita hidup di dunia ini senang-senang, mungkin kita pun hidup di dunia ini pesta pora, mungkin kita punya hidup ini dalam dunia ini kita bisa memiliki segalanya. Tapi jika nanti kata Yesus mengatakan kepada kita, pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Jika nanti
Tuhan mengatakan seperti itu, Bapak Saudaraku, tidak ada penyesalan. Jadi dari sekaranglah kita berbalik kepada firman Tuhan, supaya nanti janganlah enyahlah, katanya kepada kita. Jadi Bapak Saudaraku, ya memang jika kita bekerja tanpa menerima PK, itu memang sangatlah membosankan jika secara daging. Karena apa? Karena jika kita melayani itu tidak ada harapan kita untuk itu namanya PK, memang kita tidak semangat. Kenapa? Karena ya daging ini ya tentu mengeluh. Karena daging ini ingin mau disenangkan, bukan dibawa menderita. Tapi yang diajarkan Tuhan Yesus adalah penderitaan. Yang diajarkan Tuhan Yesus, jalan kita ini sempit. Jadi makanya kita ini ya harus hati-hati. Karena setan itu sangatlah licik. Sangatlah licik untuk mengotoy-otoy kita. Sangatlah licik untuk menenggelamkan kita. Sangatlah licik untuk supaya kita itu jangan berbalik kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kenapa? Karena setan itu tidak mau kita satupun selamat. Dia mau kita bersama-sama dia nanti akan dibakar. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, tidaklah segampang apa yang dikatakan manusia. Manusia mengatakan asal percaya saja kamu akan selamat. Berarti murahan dong. Jika asal percaya saja kita selamat, berarti Yesus itu murahan. Jika demikian, dia tidak perlu datang menderita datang ke dunia ini. Dia tidak perlu gantung di kayu salib untuk menebus dosa kita, jika Tuhan itu murahan. Tapi Bapak Ibu Saudaraku, harus kita menyadari, harus kita merenungkan bagaimana penderitaan Tuhan Yesus untuk menebus dosa kita, untuk menyelamatkan kita. Begitu penderitaan Tuhan Yesus untuk menyelamatkan kita, kenapa kita tidak mau untuk berterima kasih? Kenapa kita tidak mau apa yang diajarkannya kepada kita? Kenapa tidak kita mau mengikuti apa yang difirmankannya kepada kita? Jika teman kita memberi sesuatu kepada kita, kita tidak membalas, kita tidak berterima kasih, bagaimana tanggapan saudara-saudara kita itu? Tentu saudara-saudara kita mengatakan muka tembok, tidak tahu berterima kasih. Itu dengan saudara-saudara kita. Jadi begitulah kita Bapak Saudaraku, kita dengan Bapak kita, yaitu di mana dia berkorban untuk kita. Jadi sadarlah kita itu, kita bukanlah anak pilihan. Bukanlah kita ini bangsa Israel. Tapi kita ini anak karena kasih karunia. Jadi jika kita menyadarinya Bapak Saudaraku, kita ini adalah kasih karunia, tentu kita berterima kasih. Tentu kita tunduk kepada dia. Tentu kita taat apa yang diajarkannya kepada kita, supaya kita itu betul-betul diberi hak untuk menjadi ahli waris. Karena kita ini bukanlah anak kandungnya.
karena kasih karunia sehingga kita ini menjadi anaknya. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, harus kita mengerti, harus kita sadar. Jangan kita tinggal diam, jangan kita menganggap aku sudah Kristen, aku sudah selamat. Memang hamba-hamba Tuhan mengatakan seperti itu. Nggak ada hamba Tuhan mengatakan dia udah berangkat ke neraka. Nggak ada yang bilang gitu. Walaupun dia pembunuh, walaupun dia penjahat, asal dia Kristen, pasti hamba Tuhan mengatakan tubuhnya kembali kepada debu, karena dia diciptakan dari debu. Rohnya kembali kepada Bapa. Sehingga ya kita ini kita menganggap itu kembali kepada Bapa, sudah bersama Tuhan. Ya karena nggak mungkin lah hamba Tuhan itu mengatakan rohnya kembali kepada Tuhan untuk dibakar. Nggak mungkin dia mengatakan seperti itu, mau udah digebukin nanti dia. Jadi kita harus kembali kepada firman Alkitab yang kita cintai, Alkitab yang kita percayai sepenuhnya, supaya kita ini gunikan hidup-hidup. Jika kita ini tidak membaca originalnya Alkitab ini, tentu kita merasa sudah selamat. Karena apa? Karena hamba Tuhan juga mengatakan sedemikian rupa. Jadi jika kita mengandalkan manusia, kemana kita ini? Jadi ini Bapak Saudaraku, harus kita merenungkannya. Dari itu Bapak Saudaraku, saya bukanlah mengajari Bapak Ibu Saudaraku di mana saja berasa ini. Tapi saya ini hanya mengingatkan. Saya rindu kita ini bersama-sama nanti kelak mendapatkan kehidupan yang kekal itu. Dari itu Bapak Saudaraku, saya tidak bosan-bosannya untuk memberitakan firman Tuhan setiap paginya kepada Bapak Ibu Saudaraku di mana saja berada pada saat ini. Karena saya sangat mengasihi Bapak Ibu Saudaraku di mana saja berada saat ini. Tapi kasih saya tidak dengan ini Bapak Saudaraku. Karena saya pun tidak punya ini Bapak Saudaraku. Hidup pas-pasannya. Bagaimana saya bisa mengasihi ini? Tapi saya mengasihi yaitu kehidupan yang kekal itu. Itu tidak bisa dibeli seberapapun harganya. Seberapapun lebaran sawit kita Saudaraku, itu tidak bisa kita beli. Hanya berserah kepada Tuhan. Hanya kita menyerahkan diri kita kepada Tuhan, melakukan seturut dengan kehendak Tuhan. Itulah yang bisa kita dapatkan, mendapatkan kehidupan yang kekal.